Pernahkah kamu memperhatikan hujan? Air yang turun dari langit terasa begitu biasa. Tapi tahukah kamu, hujan itu bukan turun sembarangan. Dia diturunkan oleh Allah dengan takaran yang sempurna. Bukan terlalu banyak, bukan terlalu sedikit. Semuanya sudah diatur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." Surat Al-Mu'minun ayat 18. Ayat ini luar biasa. Allah tidak bilang hujan turun begitu saja, tapi disebut biqadarin, dengan ukuran, dengan takaran. Takaran di sini bukan hanya dalam jumlah tetesan, tapi termasuk waktu turunnya, tempat turunnya, intensitasnya, kandungannya, dan siapa yang membutuhkannya. Coba bayangkan, kalau hujan turun terlalu deras terus-menerus, banjir, tanah longsor, bahkan nyawa manusia bisa melayang. Tapi kalau hujan tak turun sama sekali, tanah jadi kering, panen gagal, hewan mati, manusia pun menderita. Maka hujan adalah rahmat yang diturunkan dalam kadar yang pas, tidak lebih, tidak kurang. Ilmu pengetahuan modern baru membuktikan hal ini. Tiap tahun, jumlah air hujan yang turun ke bumi nyaris sama. Diperkirakan sekitar 505.000 km kubik hujan turun setiap tahun, dan sebagian besar kembali lagi ke atmosfer melalui penguapan. Siklus air atau daur hidrologi bekerja sangat presisi. Air laut menguap, jadi awan, turun sebagai hujan, lalu meresap ke tanah, dan sebagian kembali ke sungai, laut, dan atmosfer. Kalau satu tahap saja kacau, maka seluruh ekosistem akan terganggu. Dan semua itu sudah disebut dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, sains modern hanya membenarkan apa yang sudah Allah firmankan. Hujan disebut sebagai rahmat dalam banyak ayat. Karena dari hujanlah kehidupan dimulai kembali. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Surat Toha ayat 53. Air hujan menyuburkan tanah, menghidupkan kebun, memberi minum hewan dan manusia. Bahkan jiwa manusia pun merasa tenang saat mendengar suara hujan, karena ia memang datang membawa keberkahan. Tahukah kamu, salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah saat hujan turun. Rasulullah SAW bersabda, "Doa tidak akan ditolak pada dua waktu, saat azan dan ketika hujan turun." Hadis riwayat Abu Daud. Mengapa? Karena saat itulah rahmat Allah sedang turun ke bumi. Langit sedang terbuka, doa sedang diangkat. Jadi lain kali saat hujan datang, jangan cuma lari berteduh, tapi angkat tangan dan minta pada Allah. Karena mungkin itu hujan yang membawa jawaban untuk doamu. Tapi jangan lupa, hujan juga bisa berubah menjadi azab. Kalau manusia banyak bermaksiat, lupa bersyukur, merusak alam, atau kufur nikmat, Allah bisa saja turunkan hujan bukan sebagai rahmat, tapi sebagai bencana. Banjir besar di zaman Nabi Nuh adalah contohnya. Itu bukan hujan biasa, itu adalah air murka yang menenggelamkan satu kaum karena kedurhakaan mereka. Maka kita harus selalu introspeksi, apakah hujan yang turun ke kampung kita adalah rahmat atau peringatan? Sebagai hamba, apa yang harus kita lakukan? Coba, syukuri hujan, gunakan air dengan bijak, jangan menyalahgunakan nikmat, perbanyak doa dan ibadah saat hujan, dan jangan lupa jaga lisan dan perbuatan agar hujan tidak menjadi azab. Karena hujan bukan sekedar fenomena alam, tapi tanda kekuasaan Allah yang bisa jadi nikmat atau peringatan. Jadi, saat hujan turun, jangan cuma lihat langit, tapi lihat juga ke dalam hati. Apakah kita sudah layak menerima hujan sebagai rahmat? Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Surat Asy-Syura ayat 28. Semoga setiap tetesan hujan yang turun membawa keberkahan, bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk hati kita.